Dan satu lagi kenikmatan yang tak terhingga, Bunda. Dulu saya kemana-mana bawa kacamata karena takut nanti terjebak ada apa gitu, saya nggak bisa baca. Tapi setelah dari Losdol, bahkan saya jahit pun masukkan benang ke jarum pun tanpa kacamata sekarang. Hebat sekali. Iya bener, ini saya nggak bohong, ini jujur saya. Iya hebat sekali. Dan saya mandi malam pun sebenarnya juga nggak bermasalah gitu pun. Kemarin nggak berani saya pun. Saya malam pakai air hangat itu. Sekarang Losdol semuanya pun. Losdol. Iya. Merdeka. Sumpah ya, Losdol merdeka. Di sini saya memerdekakan hati saya dan bangsa saya. Yes. Iya. Seperti itu pun benar. Karena memang luar biasa dahsyat gitu pun. Pengalaman yang tidak saya dapatkan ya di rumah atau sebelumnya itu ya Bun ya, saya dapatkan di sini gitu. Kayaknya saya tidak bisa tidak ada kata-kata yang bisa mewakili apa yang saya alami gitu. Iya. Gimana ya, kayak yang mau nangis gitu ya, tenang, adem lah gitu. Masih terasa Ibu? Iya. Selamat malam. Rahayu. Rahayu Nusantara. Merdeka. Iya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku di seluruh Indonesia, di tanah air. Malam ini kami di Sanggar Meditasi Mas Bonang kedatangan beberapa tamu istimewa kami yang dari seluruh penjuru negeri ini ya. Dari kota mana? Ibu siapa? Boleh kenalan dulu? Monggo mic-nya. Saya Ibu Agus dari Situbondo. Iya, dari Situbondo. Saya Ibu Manan dari Tuban. Dari Tuban. Saya Ibu Kumoro dari Solo. Oke, baiklah. Malam ini kami selaku yang membimbing meditasi di sini bersama Mas Bonang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu apa yang dialami para bidadari yang hadir di sini nih. Yang kelihatannya ada sesuatu yang berubah gitu. Untuk Ibu Agus sudah berapa kali di sini? Saya baru 2 kali ya. 2 kali? 2 kali ya. 2 kali, yang kedua ini nginep gitu? Iya. Nginep. Oh, jadi Ibu Agus sebelumnya pernah ke sini. Akhirnya yang kedua kali ini Ibu Agus nginep. Iya. Bermalam berapa hari bersama suami di sini, dan apa yang Ibu bisa ceritakan untuk kebangkitan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan ini? Iya. Apa sebelum kesini, apa pengalamannya, setelah itu bagaimana perkembangannya setelah meditasi itu? Awalnya saya itu ketertarikan karena suami sering melihat YouTube-nya Mas Bonang. Akhirnya saya ikut melihat juga. Kemudian kok merasa tertarik gitu ya, dalam 1 minggu itu lihat Mas Bonang terus itu. Akhirnya kok merasa terpanggil, kepingin kesini gitu. Di rumah juga sempat nyoba meditasi asal-asalan ya, dengan dipandu suami saya yang sudah melihat urutan itu ya YouTube-nya Mas Bonang itu ya. Yang saya rasakan, saya yang puasa itu mengalami kecelakaan gitu. Oh, kemarin pas bulan Ramadan? Iya, Ramadan. Itu di dada itu rasa sakit gitu. Di sini kayak yang keringgingan, terus sini lagi gitu, kayak yang diremet-remet. Terus sudah mau ke
guru saya gitu ya di kota Jember. Sudah janjian, akhirnya saya dengan meditasi 1 kali itu sudah enak, tapi saya tidak bilang bun, tidak bilang ke suami, takutnya itu apa kebetulan, saya takut kambuh lagi. Tapi 2 hari 3 hari itu sudah hilang itu sakit saya yang di dada itu, yang beneran bekas iya. kecelakaan itu. Iya. Syukurlah. Alhamdulillah, Puji Tuhan. tidak usah ke Jember gitu ya saya. Akhirnya mulai itu saya kok kepengen suami saya mau ke sana, saya harus ikut gitu, saya harus ikut pokoknya gitu. Akhirnya sampailah saya di sini gitu. Nah, itu pengalaman pertama Iya. ya Bu, sehingga hadir di sini bersama suami. Iya. Kemudian apa yang dialami di sini? Ada pembimbingan meditasi yang seperti apa? Iya. Banyak ya. Setelah saya datang ke sini ternyata yang datang itu dari semua kota, Jakarta, Solo gitu ya, Tuban ya. Terus kemudian ada Dari Bromo. ya dari Bromo tadi Mas Pur itu. Udah gitu. Yang ngadakan meditasi bersama itu sangat luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya saya tidak pernah alami, saya alami di sini. Sampai nangis-nangis gitu ya. Ini bulu kuduk saya berdiri ini semua ini. Apa yang membuat Ibu menangis tuh? Apa ya, pengalaman yang tidak saya dapatkan ya di rumah atau sebelumnya itu ya Bun ya, saya dapatkan di sini gitu. Kayaknya saya tidak bisa tidak ada kata-kata yang bisa mewakili apa yang saya alami gitu. Iya. Gimana ya, kayak yang mau nangis gitu ya, tenang, adem lah gitu. Masih terasa Ibu? Iya. Energi itu selalu ada. Iya betul. Energi kasih betul, selalu Bun. bekerja. Iya. Jadi Ibu jangan khawatir. Tangisan kita itu tangisan kebahagiaan. Iya. Dan amin, melampaui dari itu. Amin. Nah, Iya. lalu kemudian setelah itu meditasi berapa kali Bu di sini? Saya 1 kali itu Yang sudah. malam enggak? Iya. Pertama itu sudah langsung masuk Bunda. Iya langsung. Saya tidak tahu awalnya ya. Kemudian saya itu ya sosok perempuan cantik gitu ya. Terus katanya yang Mas Bonang, saya sudah mau bilang kalau itu Ibu Dewi Kuan Im gitu ya. Kuan Im. Iya. Gitu. Itu Mas Bonang ngomong duluan, saya mau ngomong itu ada di sini, keduluan Mas Bonang. Iya betul gitu. Akhirnya bertemu dengan beliau. Iya. Gitu. Itu yang bisa Iya. Kemudian merasakan jenengan sendiri, iya, yang bisa melihat dan menyaksikan siapa beliau adalah iya, jenengan sendiri. iya, Dan itulah sesuatu iya, yang bukan cuma atau cuma-cuma. iya Bun, betul. Setiap pengalaman rohani, spiritual itu sesuatu jawaban untuk di luar itu. Jadi sesuatu itu akan menata yang Iya. di luar ini. Jadi relakan Iya, hati kita terbimbing oleh kesejatian kita. iya, betul. Pasrahkan semua segala perkara, karena segala perkara itu bukan milik kita. Iya, Ya. Terima kasih Bu iya. kesaksiannya. sama-sama, Bunda. Itu rasanya setelah ketemu Dewi Kuan Im itu kayak mana gitu rasanya? Adem Bun, lembut gitu ya, saya perasaannya gimana ya, tenang. Gitu, sejuk, gitu-gitulah Bun. Terus nggak dibawa kemana-mana gitu? Lah itu Bun, banyak Bun, saya Gimana dibawa tuh? kemana-mana gitu ya, ke tempat-tempat yang kayak didongeng gitu ya, dan itu saya alami Bun.
Kemana aja Bu? Ya di taman yang indah pokoknya Bun, sejuk gitu ya. Kemudian terbang di langit, di lorong yang putih yang awalnya itu cahaya kecil Bun. Cahaya kecil, kemudian saya masuk dengan digandeng gitu ya sama beliau, memasuki lorong itu. Ya perasaannya sejuk, tenang, damai. Nggak itu takut? loh Bun. Enggak sama sekali. Malah Bagus tuh. kepengen kangen gitu. Kangen meditasi, ketemu lagi gitu Bun. Oke, kita akan amati Bu. Iya. Ibu bisa mengamati apa yang berubah nanti dalam Iya. kehidupan. Iya. Mungkin ibu yang sebelumnya pemarah Lah, atau suka iya, sedih iya, atau suka iya, galau gitu. Iya. Nanti diamati ya. Iya. Sebelumnya pemarah nggak sih? Ya agak lah Bun. Mudah-mudahan ke depan enggak lebih bijak Iya, lebih gitu bijak, ya, bisa, lebih sabar ya. lebih sabar, Lebih lebih tenang, kuat Ge. gitu. Pasti. Lebih bahagia pastinya Bun. Pasti Bu. Terima kasih untuk Ibu Agus. Iya. Sekarang kita geser ke Ibu siapa tadi? Ibu Manan dari Tuban. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, selama ini berapa kali melakukan meditasi? Apa sebelumnya pernah? Belum, waktu di rumah belum pernah ikut, cuma di sini sama hari ini baru 2 kali. Di sini ini pertama kali berarti? Kedua Kedua. Iya. Oh ya, sebelumnya pernah ya? pernah 1 kali. Pernah kedua kali ini. Iya. Terus apa pencapaian yang sudah dicapai? Alhamdulillah menemui ketenangan lah dalam batin saya, karena emang tujuan saya ya pengen nggak bisa marah kayak gitu, pengen tenang, karena ketenangan itu penting, Betul. karena biar sedikit-sedikit nggak cepat emosi, nggak apa, karena keadaan yang kayak begini. Itu yang saya rasakan. Ya udah lama pengen kesini, cuma karena melihat videonya Mas Bonang itu udah lama. Emang pernah dulu ikut meditasi dari rumah yang pakai telunjuk jari itu ya. Masih. Iya itu. Dulu Ya, awal-awal bukan pakai Oh, cuma bukan meditasi sendiri maksudnya. Iya. telunjuk sakti. Iya. Dan itu masih jangan main-main dengan ini ya. Iya. Ini bisa sesuatu nanti terjadi. Oke, untuk Bu Mana? Manan. Sulit banget namanya. Bu Manan. Oke, tadi di sini juga ada meditasi siang ya. Iya. Siang sore tadi ya. Siang bagaimana? Sore bagaimana? Masihkah sama seperti yang sebelumnya? Oh enggak, yang waktu pertama kali itu Mas Bonang tuh ngomongnya bukan ditujukan kepada saya ya, cuma saya kok langsung menangis karena Mas Bonang ngomong melakukan ibadah, kan saya muslim, sholat tahajud, sholat duha, sholat semuanya dilakuin, tapi nggak pernah menemukan Allah kayak gitu. Apa artinya hampa? Nggak tahu, dengan sendirinya tuh saya langsung menangis. Emang selama ini yang saya rasakan kayak gitu, saya selalu sholat tepat waktu, apa saya lakuin, tapi kok perasaan saya tuh hampa. Apa yang saya cari kok nggak pernah kejawab kayak gitu. Alhamdulillah dengan tangisan itu, perasaan plong itu kok terus pikiran itu tenang. Kalau sholat juga perasaannya tuh tenang kayak gitu. Waktu mengalami sholat lagi tuh perasaannya tenang, nggak kayak biasanya tuh hampa, nggak. Pokoknya hampa. Berarti sudah mulai berisi. Nggih. Udah mulai ngerasakan. Sudah ada daya. Daya bahwa rasa itu harus sampai seperti itu ya. Betul. Jadi nggak hampa lagi. Kuatkan ibadahmu, jalani apapun yang harus dijalani, Betul. dan temukan sejatimu di dalam ibadahmu. Jadi pelukan itu semakin nyata rasanya, Betul. dan hidup kita pun dalam rengkuhannya. Itu yang terjadi kepada dari teman-teman yang sudah mengalami perubahan seketika seperti itu. Oke, mungkin ada yang masih mau disampaikan? Saya terima kasih banget buat Mas Bonang sama
Mbak Windy. Terima kasih. Karena welcome banget buat siapa saja, ramah banget, nggak memandang bulu, nggak memandang ada orang mau curhat atau apa, itu nggak pernah menolak istilahnya kayak gitu. Dia selalu welcome sama siapapun. Itu yang Terima kasih. saya sangat terima kasih banyak. Itu Yeah. sama-sama. Ya, inilah yang baru bisa kami lakukan dari Mas Bonang dan saya untuk membantu, sekedar membantu sesama sebisa kami, tentunya dalam bimbingan Yeah. yang berwenang ya, Tuhan sendiri. Baiklah, terima kasih Mbak Ibu Manan. Sama-sama. Kita geser ke Buku Moro yang dari Solo. Apa kabar Buku Moro? Berapa hari di sini nih? Dari hari Minggu. Oh, waktu saya masih perjalanan pulang dari Bali ya. Sudah sampai duluan Ge. Sebenarnya sudah nggak sabar begitu hati mengucap mau perjalanan ke Sidoarjo, karena setelah itu saya kok membuka story Mas Bonangnya ke Bali. Jadi di situ yang tadi saya sudah semangat, saya sudah packing semua. Saya nggak bongkar karena saya juga menunggu waktu 2 hari itu juga sudah luar biasa. Pengen segera berjumpa dengan Mas Bonang dan secara lebih detail mengasah hati yang selama ini masih tersisa sebuah beban ataupun dari masa lalu yang Ya, masih ada pergumulan ya, Bu. ya. Jadi setelah saya melihat channel Mas Bonang, ternyata di situ terpanggil dari hati saya untuk mengikuti dan masuk manunggaling Gusti, karena saya bisa membayangkan berapa puluh tahun yang lalu saya sudah bisa belajar, walaupun saat itu saya hanya bisa menyebut nama Gusti. Dengan sebuah perjalanan hidup, saya selalu bermeditasi tanpa mengenal waktu. Dan setelah itu, dalam perjalanan membesarkan anak-anak tentunya ya Bun, di situ saya sudah abaikan lama, dan di situ terjadi pergolakan kembali antara perkara yang saya terima dengan kelapangan hati itu belum bisa sinkron. Lah setelah saya mengenal dari penjelasan Mas Bonang ataupun channel Mas Bonang, di sini saya mendapatkan seperti pancaran gitu loh. Dan ini sebuah panggilan, kalau ini yang saya cari selama ini dan saya harus mengikutinya itu. Lah ternyata setelah waktu membawa saya ke sini dengan hasrat yang luar biasa, ternyata sangat tidak mengecewakan. Jadi begitu saya bertemu dengan beliau dan juga Bunda Indi, di sini saya merasa bombong ya, luar biasa dengan keramahan beliau, dengan rasa hormatnya beliau. Saya bingit renyuh itu Pun, jujur. Jadi yang saya selama ini merasa seperti tersisihkan, saya bisa bangkit kembali gitu loh. Dulu yang saya sudah hampir rapuh dan sakit, dimana sampai terkena angin itu saja saya sudah merasakan sakit semua. Sampai seolah saya itu dekat dengan kematian. Dan di situ setelah saya
dalam bimbingan meditasi di Sanggar ini luar biasa Bunda. Saya mendapatkan pewancaran yang luar biasa. Saya benar-benar bisa tersenyum lapang dari lubuk hati sampai los. Toh kalau malam ini saya menitikkan air mata itu karena saya juga haru, ternyata Gusti itu benar-benar luar biasa mempertemukan saya dengan Mas Bonang dan juga Bunda Indi, di mana bisa menerima keadaan saya yang saat itu merasa terpuruk, dan disinilah saya merasakan bimbingan meditasi yang benar-benar tanpa bisa diungkap dengan kata. Dan dari sini saya bisa menjadi lebih lega, lebih merasa tidak sendiri, merasa kuat. Ya begitu Bun, dan banyak sekali keajaiban yang datang setelah saya mengikuti Losdol semenjak dari Jogja itu benar-benar luar biasa. Jadi kerahmatan yang saya terima luar biasa Bun, datang dari arah manapun. Baik materi, kebahagiaan, terus luar biasa, benar-benar saya rasakan. Ya seperti itu Bun. Ternyata Bu Kumoro adalah peserta meditasi Losdol di Jogja. Jadi sejak awal beliau mulai ikut meditasi di Jogja, perjalanan di setiap stepnya itu ada perubahan-perubahan. Iya, itu benar-benar saya rasakan. Dari sana apa pencapaian pertama? Awalnya saya tertarik pada channel Mas Bonang, kemudian saya daftar Zoom dulu Bun. Satu kali ikut Zoom, terus ternyata masuk di grup. Di situ Mas Bonang mau mengadakan Losdol di Jogja. Saya bersemangat sekali itu Bun. Yang dari saya tadi kemarin itu mudah sakit Bun, dan memang saya tuh kayaknya sudah dekat dengan kematian gitu Bun. Saya pernah matur di awal ya Bun. Dari keberangkatan saya dari rumah menuju ke Jogja, padahal itu saya tahu nanti saya pulang pasti malam. Itu saya sudah lepas, tidak pernah pakai celana yang saya double, pakai deker segala macam, lepas semua. Kenapa kok pakai deker? Kemarin itu kalau kena angin jadi kayak masuk ke tulang gitu Bun. Jadinya nanti sakit gitu, semua di badan sakit. Jadi harus pakai deker setiap hari. Pakai deker, pakai ini harus celana, pakai gitu. legging itu double ya, itu yang tebel Bun. Kalau nggak gitu, yang di sini nggak nyaman tapi perut nggak nyaman gitu loh Bun. Nah, setelah saya yakin dari rumah pasti semuanya akan tercerahkan, dan di situ saya masuk. Saya nggak sabar itu, kebetulan nunggu acaranya Mas Bonang, saya ada di gelombang 3 itu sudah nggak sabar itu. Saya dolan pun main ke Malioboro itu cuma sebentar, takut nanti ketinggalan. Sampai di sana saya benar-benar merasa luar biasa. Saya sampai sudah mencapai puncak ya Bun. Saya sudah bisa saya seperti terbang di awan melihat Sang Guru Sejati, melihat Yesus. Wah, luar biasa sekali, yang sekian lama sudah saya tinggalkan ya Bun, sosok wajah itu. Kemudian saya pulang sore, sudah acara itu sore ya, baru selesai jam 5 itu saya pulang, padahal itu saya kehujanan Bun. Dan saya pakai ya ini celana ini yang saya bawa ke Jogja dulu. Itu lutut saya merasa enggak ini bener. Kok saya sampai berbisik sama suami saya waktu di sepeda motor, tulang saya yang di sini enggak merasa sakit semua ya, ini badanku enggak bermasalah, alhamdulillah nih ya, enak banget ini gitu. Jadi memang sampai rumah pun saya enggak seperti biasanya Bun, kalau pergi sedikit pulang langsung terbaring. Itu saya benar-benar luar biasa, ternyata dahsyat sekali dan ya, sangat takjub. Iya. Memang Bu, benar itu. Sangat menakjubkan. Kita kembali kepada kesejatian, kemurnian,
Iya Bunda. Karena segalanya milik Tuhan. Kita berserah pasrah kepadanya. Iya, Kita kembalikan kepadanya. Iya benar sekali Bunda. Dan semuanya diselesaikannya. Iya. Bukan wilayah Iya. kita. Iya Bunda. Kita memang diberikan kehendak-kehendak bebas ya Iya. oleh Tuhan. Tapi mampukah kita berkuasa seperti beliau? Iya, Menguasai keadaan kita aja nggak mampu. Iya kita. Bun. Kita Benar. harus kembali kepadanya. Itu yang paling penting. Kembalikan lagi karena Dia sang pemilik dan beliau ada dalam hidup ini. Dan satu lagi kenikmatan yang tak terhingga Bunda. Dulu saya kemana-mana bawa kacamata karena takut nanti terjebak ada apa gitu, saya nggak bisa baca. Tapi setelah dari losdol, bahkan saya jahit pun masukkan benang ke jarum pun tanpa kacamata sekarang Hebat Bun. sekali. Iya bener ini, saya nggak bohong ini, jujur saya. Iya hebat sekali. Dan saya mandi malam pun saya juga nggak bermasalah gitu Bun. Kemarin nggak berani saya Bun. Saya malam pakai air hangat itu. Sekarang losdol semuanya Bun. Losdol. Iya, Merdeka ya, Bu? sumpah losdol merdeka. Di sini saya memerdekakan hati saya dan bangsa saya. Yes. Itu Iya, yang seperti itu Bun, bener. Karena memang luar biasa dahsyat gitu Bun. dahsyat. Oke, terima kasih untuk Ibu Kumoro. Sama-sama Manan, Bunda. Bu Saya Agus. juga berterima kasih sama beliau Mas Bonang, sama Bunda. Setelah Ibu Kumoro ya mengalami meditasi losdol di Jogja, kemudian hadir di Sanggar, itu apa yang memanggil kemari? Terus apa yang dialami di sini? Kembali lagi Bunda, berawal hasil dari losdol yang memuaskan membuat saya harus tuntas semua masalah yang ada dalam hidup saya, yang tanpa terikat lagi dogma-dogma yang tidak membawa ke arah yang benar gitu loh Bun. Saya memang bertekad mau ke sini, tapi berbarengan rahmat yang datang ternyata bukan sebagai penghalang tapi hanya untuk menunda saya ke semari. Dan di sini saya menikmati sampai saya mau bertahan lebih lama ini Bun. Boleh. Nggak ada keinginan pulang yang secepatnya Bun. Iya, boleh. Jadi monggo. memang saya mau benar-benar plong, dan disinilah kesejatian itu murni ada. Mau tinggal di sini? Sudah nyari kos-kosan? Belum Bun. Saya katanya. Oh, tinggal sama Ini Mbak Bumanan ini ceritanya. mau tinggal ke Bunda, bantuin Bunda apa? Iya, kata saya. Nggak minta ongkos Bun. Cuman dibimbing dia mencari ketenangan Bun. Tapi saya sepakat sekali Bun. Saya sangat mendukung karena juga Tanya dulu sama Tuhan. Boleh nggak? Nanti minta dibimbing Mas Bonang untuk bertanya sama Tuhan. iya. Oke, Diana. Oh iya. Saya di sini baru sehari, saya sudah begitu praktek meditasi bersama sedulur-sedulur dari skala penjuru. Luar biasa yang saya temukan Bunda. Ternyata Apa itu? manusia yang terisi ya energi negatif itu bisa keluar dengan sedahsyat itu, sampai secara fisik juga terpontang-panting itu Bun. Jadi Jenengan? bukan saya melihat Oh, Bun. melihat ya. Saya melihat Iya. sedulur yang Iya, di iya. sini semua, dan dengan waktu yang cepat Oke. sudah netral Merdeka. kembali, Merdeka. sudah bisa menemukan yang sejati itu loh Bun. Oke. Salut luar biasa saya Bun, bener-bener
Betoro Guru. Energi kasih itu lebih Iya. kuasa Bu memang. Iya, Bunda. Jadi yang kotoran-kotoran itu otomatis kalau kita energi kasih ini Gusti Sejati menguasai diri kita Iya, Bun. keseluruhan, kotoran itu terpental. Iya, Bun. Jadi itu Bener yang itu, terjadi Bun. yang selama ini saya Iya. mengamati dari teman-teman yang Iya, Bun. ada para ilmuwan lah, Iya, saya Bun. mengatakannya Iya. begitu. Kalau kemarin mungkin saya lihat YouTube lainnya yang ada pengobatan seperti itu ya, kayak seperti disetting, tapi kenyataannya saya di Mas Bonang ini di Sanggar Losdol ini fakta, ini bukan lagi rekayasa ataupun Nggih. ini Bun, emang baru saja datang bermeditasi sebentar dan dibantu energi kasih sayang Bunda sama Mas Bonang, luar biasa. Pulang juga sudah dengan Senyuman. plong. Nah, yang saya lihat sendiri ini Bun, yang bapak yang stroke kemarin, Nggih. yang tadi pagi baru pulang ya Mbak, itu saya lihat sendiri karena saya duduk di depan di teras, bapak ini masuk, jadi dia jalan pun bongkok Bun. Nggih. Bongkok Bun, dia agak kayak sempoyongan, tapi setelah bermalam di sini dan bermeditasi, dia sendiri mengakui jalannya kuat. Enteng. Dan dari kamar mandi juga tegak loh Bun. Wah bapak tegak, gila ini. Puji Wah, Tuhan. benar-benar. Alhamdulillah. Ya, Ya, pemulihan ya. ya Bun, benar sekali, dan pemulihan itu terbukti nyata. Nggih. Ternyata volume energi manunggal itu luar biasa, mengalahkan segalanya Yes. tanpa dibayar dengan tiket yang Yes. mahal. Iya Bun, ini bener, bukan tiket karena naik pesawat mau keliling dunia lah yo lek oke Bun. Lah ini dengan bermeditasi kita sudah bertemu Nggih. dengan guru Asyik. sejati loh Bun. Angin. Ya, kayak iya mana Bun. itu? Ada Semalam angin tuh. ada meditasi bimbingan dari Mas Bonang untuk merahmati para leluhur yang Oh iya telah lama ya, saya semalam. tinggalkan, termasuk Bun. Saya juga termasuk, Oh iya, semalam pewaris meditasi leluhur yang sama-sama ini, Bun. ya. Ya. makanya saya semalam itu diantem angin sendirian Bun itu. Itu bener Bun. Jadi ada golongan angin yang menggulung kayak peralon besar itu Bun. Kebetulan saya berada di ujung, jadi angin itu saya kerasa Bun, itu angin gede banget. Saya yang telinga di saya yang di kiri ini kayak ketampar gitu loh, pek, sampai saya berada di seperti di Tawangmangu, di puncak tertinggi lah. Sakit itu, sakit bener, luar biasa sakit. Awang Bu. Bukan Oh, Bun, puncak tertinggi gunung di, gitu. di kayak saya pamane naik ke Tawangmangu, bukan, jadi kayak naik pesawat loh Bun. Oh. Jadi kalau sudah mau tinggi kan kepala mulai telinga mulai iya, peletuk-peletuk gitu. Lep gitu ya. Iya, peletuk-peletuk. Itu bahkan bunyi Bun. Peletuk, aduh. Sakit itu, telinga saya sakit Mbak, sumpah saya itu. Sampai saya kaget, wah angin ini kemana? Karena angin itu nggak menyebar, nggak ada angin tadinya. Iya. Lah, kok Mas Bonang keluar mengikuti arah itu sampai saya melek gitu loh. Loh, Mas Bonang keluar. Aduh, lah terus tadi apa itu? Kemana angin itu gitu loh. Tapi ternyata saya masih sakit itu Mbak, bener itu. Terus Bener itu Pun. Ya itu, terus di situ saya ketemu ibu saya tersenyum memberkati. Terus ada leluhur saya yang putih semua. Tapi bahagianya saya dengan Zoom yang bulan apa itu, Mas Bonang, untuk saya disarankan untuk menemui leluhur itu, dan kemarin itu habis lebaran itu saya bisa kembali merahmati leluhur saya yang Ziarah puluhan ya, tahun Bu? ndak di Iya. iya belum Sempat berjamah berziarah kaki. ya? Oh, Dari saya oke. kecil Bun, terpisah begitu saja. Iya. Ya seperti itulah kenyataan dan fakta ini Bun. Memang benar akhirnya fakta yang datang beneran ya. Nah. Nyambangi ya, gitu. ya cuman itu Bun yang saya repotkan, kenapa saya belum
berencana untuk pulang ini Bun, nggak tahu ini Bun. Terasa nyaman, damai. Ini kan rumah kedua. Iya Bun. Jadi siapapun yang jauh boleh nginep. Padahal suamiku yang di rumah rindu Bun, disuruh ke sini Bun. Nyaman Aduh. tempat Mas Bonang selalu Iya. welcome buat siapapun. Betul sekali, luar biasa. Saya datang nggak bawa apa-apa. Iya, pokoknya Mas Bonang Bawalah itu- dirimu dalam keadaan sehat. Amin, terima kasih. Tapi kalau bukan karena kelegowoan ya, karena kalau bukan ketulusan hati Mas Bonang dan Bunda Indi, saya rasa juga saya yang datang pun nggak nyaman. Tapi karena luar biasa, tanpa bekal apapun bisa masuk losdol. Jadi dari Nanti saya belakang ke bekali, Bu. depan. Nanti saya bekali, Siap Bu. Bunda, saya dirahmati, saya dibekali kasih sayang. Iya. Itu sudah luar biasa buat Oke. saya Bun. Kalau mau diganti ndak bisa, ndak tahu nilainya itu Bun. Ya Bun. Manut, wae. Iya Bun. Udah pasrah Gusti aja dah. Iya. Kayaknya lebih enak berserah daripada berontak gitu Bun. Ya, betul sekali. Ya, ya seperti itu Bun. Luar biasanya di Sanggar Meditasi ini tidak seperti saya melihat di channel aja sudah merasakan luar biasa lah. Ini saya tidak bisa berkata apa-apa Bun. Mau saya katakan luar biasa ini melebihi segalanya gitu Bun. Yang selama ini tidak pernah Ya, ketahui jadi ya. jadi memang semuanya tanpa batas ruang dan waktu. Iya. Ya Bun, seperti itulah Bun. Kejujuran saya memang saya rasakan ini memang Bun. Jadi tidak ada rekayasa ataupun Ya, ini losdol benar. ya losdol bener ya inilah. Beliau juga memberikan nama yang sesuai dengan misinya Bun, dengan Hasilnya. iya, Misi dan hasilnya. misi dan visinya itu Iya. losdol Bun. Mau gimana pun transfer gedean Bun. Oh, itu. Iya betul Bun, Iya, transfer iya. gedean itu Oh, Bun. itu transfer Ya. gede. Oh, gede banget. Transfer Bu. gedean losdol Luar pokoknya. biasa. Menyenangkan Iya Bu. Bun, iya. Saya sangat merasakan setelah bersama Mas Bonang dan bimbingan Mas Bonang dengan Bunda, ternyata luar biasa. Baru seumur hidup baru saya rasakan kali ini Bun. Saya menemukan benar-benar menjadi satu yang sejati. Ya, ya. Saya tidak mau lagi terhalang oleh dogma-dogma yang membuat saya justru semakin kepontang-panting Bun. Dah Bun, dah losdol aja Bun. Jeh, dah. Tulus saja ya, Bu. Ya Bun, betul. Oke. Semangat untuk Bu Manan, Bu Agus. Perjalanan masih harus dilalui ya. Jadi jangan putus asa. Kalau Gusti kita bilang, jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku. Ya. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Aduh Bu. Akhirnya Menemukanmu. Rayu pemirsa, merdeka Ibu. Merdeka. Losdol. Losdol. Oke, bye. Jangan lupa subscribe, like Mas Bonang. Rayu. Rayu Sagung Dumadi.